Ini ya, sudah kelihatan belum? Halo? Halo, halo? Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi pada fisika bahan itu 2 SKS 16 kali pertemuan. Ini 16 kali pertemuan. Terus kemudian bila diperinci isinya adalah 10 kali 16 kali pertemuan itu 10 kali kuliah, 4 kali praktikum. Kalau praktikumnya nanti bisa kita siapkan ya. Kemudian 2 kali UTS dan UAS. Materi praktikum itu ada beberapa uji mulur. Ini alatnya belum ada semua, kecuali uji optik itu sederhana. Ya semoga nanti bisa nututi itu. Alatnya dari mana bikin, kalau beli mahal ya bikin sendiri yang malah lebih baik. Nah, fisika bahan itu ada kalanya juga dikenal dengan fisika material. Kalau di bidang fisika namanya material fisik. Material fisik. Material fisik. Fisika bahan atau fisika material. Tapi suatu bahan itu kalau ditinjau oleh orang fisika itu bisa detail sampai sifat-sifat daripada bahan itu baik sifat fisik, kemudian lagi sifat yang lain, sifat kimia, sifat optika, sifat magnet, dan lain sebagainya. Sifat listrik. Ini beberapa tinjauan dari suatu bahan menurut orang fisika. Kalau kita misalnya melihat keramik, gelas yang biasa dipakai untuk penghargaan itu. Kok beda ya dengan gelas yang terbuat dari kaca? Kok enggak umum, enggak berlaku umum kalau memberi penghargaan kepada orang gelasnya itu kok gelas keramik, bukan gelas dari kaca. Kita memang tidak pernah melihat ya bahwa gelas yang dipakai untuk penghargaan itu dipakai untuk minum sehari-hari, misalnya untuk menyeduh kopi, teh. Nanti mau minum teh ada logonya UAD. Ya, ini kelihatannya kok ya kurang elegan. Tapi biasanya kalau gambar-gambar untuk menyeduh seperti itu adalah gambar pabrikan. Yang pabrik itu menyediakan estetika itu memang supaya bisa menambah kenikmatan ketika orang itu minum kopi itu tadi. Tinjauan dari itu ya tinjauan fisika bahan. Bahan yang besar itu bukan berarti lebih berharga daripada bahan yang kecil. Bahan yang kecil harganya sangat mahal itu juga banyak. Seperti misalnya orang membuat perhiasan dari emas. Emas itu 1 gram saja itu sudah 1 juta. Apalagi berlian. Nah, berlian itu juga tergantung kepada penggosokan.
Kalau menggosoknya itu jadi, maka harganya bisa mahal. Tapi kalau gosoknya nggak jadi ya tidak mahal. Tapi berlian itu sebenarnya terbuat dari arang. Kalau arang yang kita pakai untuk menyetrika atau untuk bakar sate itu susunan atomnya tidak teratur. Kalau teratur dia membentuk struktur heksagonal. Tapi kalau tidak teratur ya jadinya dilihat seperti itu, harganya 1 kilogram itu paling hanya 15.000. Tapi kalau sudah menjadi teratur susunan atomnya itu berubah menjadi intan. Intan ini susunan atomnya adalah heksagonal, dan apabila kita bisa mengiris bidang itu pada lokasi pancaran daripada susunan atom dari dalam itu yang bagus, maka hasilnya itu akan luar biasa, menjadikan arang yang tadinya harganya 1 kilogram 15.000, ini 1 gram saja itu kalau intan itu bisa jutaan. Sangat berbeda. Jadi tinjauan dari orang fisika terhadap suatu bahan itu bisa mendalam ya. Belum lagi nanti misalnya seperti teknologi nano. Suatu bahan itu apabila ukurannya itu diperkecil. Jadi kalau diperkecil itu kita bisa membuat model-model itu yang rapi dalam berbagai versi, dalam berbagai bentuk. Sekarang itu sudah dijual ya yang namanya tutup mobil atau cover mobil. Tapi dari teknologi nano, berarti tipis banget. Kalau tipis banget itu kalau dilihat tipis banget ya, tipis banget. Kalau tipis itu nggak gampang kotor karena semua. Jadi kita harus tahu prinsip daripada menempel mengotori itu sebenarnya seperti apa. Ya. Prinsip dari mengotori itu karena ada suatu kotoran yang nyantol itu apa? Ada kotoran yang terperangkap di dalam, kalau kain yang kotor berarti terhadap kain. Ya, terhadap jaring-jaring. Jadi orang mengambil buah menggunakan jaring. Itu maka mata jaringnya itu harus lebih kecil daripada ukuran buah. Orang bisa menjaring ikan. Itu kalau mata jaringnya itu lebih kecil daripada ikan yang dijaring, kan seperti itu. Jadi kalau bisa seperti itu, maka ikannya itu kalau kita tidak menutupnya tetapi membukanya, ikannya itu akan pergi. Tapi kalau ikannya itu lebih kecil daripada mata jaringnya, maka ikannya itu akan terperangkap. Dan di situ definisi mengotori. Sekarang kalau yang namanya pakaian kita itu kotor, itu karena ukuran debu lebih kecil daripada lekuan-lekuan yang ada di pakaian kita. Lekuan itu maksudnya benang-benang itu kalau dianyam itu kan ada bagian ininya. Benang itu kalau dianyam itu ada bagian perangkap-perangkapnya. Nah, perangkap-perangkap itu mampu menahan terhadap kotoran atau butiran dari debu itu tadi. Nah, itu menjadi kotor. Tapi kalau misalnya teknologi nano, maka ukuran lubang antar anyaman itu tadi itu lebih kecil daripada ukuran debu. Kalau begitu, debu itu lewat di situ tidak bisa terperangkap, tapi pergi saja. Nah, kalau begitu maka misalnya Anda punya pakaian yang terbuat dari serat yang dicetak menggunakan prinsip teknologi nano, maka pakaiannya itu tidak perlu dicuci, gitu ya. Terlalu bersih. Ini contoh.
Eh, bahan itu sudah dikenal sejak zaman dulu. Ada zaman batu, ada zaman perunggu, ada zaman besi. Nah, zaman batu ya batu dipandang seperti bongkahan. Yang penting batu itu adalah benda yang keras. Zaman perunggu ini sudah mulai dibentuk-bentuk perunggu itu. Jadi perunggu dipanasi kemudian menjadi mencair, kemudian bisa dicetak entah jadi apa namanya ganjo, entah itu menjadi bahan-bahan yang tajam, tapi tidak tajam yang sekarang ya. Tapi yang penting bahan itu jadi tajam, tidak tumpul, termasuk zaman besi. Ini dulu besi dianggap sebagai suatu bahan yang kuat, dianggap sebagai bahan yang eh, makanya kalau di Quran itu ada surat Kahfi ya, ceritanya Iskandar Zulkarnain itu ya. Nah, coba ya, saya carikan. Hatta ida sawa baina sodaka ini kolang hukum. Atuni zubar al hadid kan itu. Atuni zubar al hadid, datangkan kepadaku cairan dari besi. Nah, berarti sudah ada teknologi mencairkan besi. Besi yang asalnya dipandang sebagai itu pada zaman Zulkarnain. Untuk apa? Jadi karena ada Ya'juj Ma'juj itu suatu makhluk yang jumlahnya sangat banyak. Itu tukang ngerusak. Kayak hewan yang jadi manusia juga bukan, tapi hewan penuh juga bukan. Itu tukang ngerusak. Kalau mungkin di sungai itu namanya ikan piranha. Buat sapi itu masuk ya kemakan dalam tempo sebentar itu udah habis gitu ya. Nah ini eh, caranya supaya tidak mengganggu itu harus disekat antara dua bukit, kemudian ada berarti ada ruang kosongnya itu harus di harus disekat. Sekatnya menggunakan apa? Ditata eh, batu apa ya? Apa kayu-kayu coba saya lihatnya.
Oh ya. Kalau keluar ya? Iya, kalau saya pakai untuk tadi sudah sempat anu belum? Mendengarkan apa, penjelasan di Qurannya itu belum? Belum ya? Belum, Pak. Sebentar ya, saya tanya dulu. Menemui ada tamu dulu. Sebentar. Tamu nih Pak.
Ya, masuk lagi. Ya. Halo, 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 masuk lagi. Iya, Pak. Yuk. Udah kelihatan belum? Saya tadi itu ketika menjelaskan anu tadi itu kok nggak muncul ya. Ntar kalau gitu. Ini. Kalau ini kelihatan nggak? Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, tadi saya buka ini kok tidak anu ya. Jadi saya tadi udah jelas-jelaskan ini tidak anu itu loh. Mati ternyata. Saya ulangi. Ini termasuk fiskal bahan ini kayak gini. Surat Kahfi. Ayat 92 sampai 97. Hatta idza balagha baina ini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga ketika Iskandar Zulkarnain itu sampai kepada tempat di antara dua bukit itu ya. Beliau melihat di belakang dari Sadain itu ada suatu bangsa yang omongannya itu nggak bisa dipahami, komunikasinya itu nggak bisa dipahami oleh manusia maksudnya. Jadi bentuknya itu memang semi manusia, yang namanya Ya'juj, Ma'juj itu bentuknya semi manusia. Kalau tubuhnya itu seperti manusia, tapi kepalanya seperti kepala bukan manusia secara sempurna gitu lah ya. Ya kelakuannya nggak karu-karuan, memang belum punya kebudayaan kecuali ya kalau yang namanya siapa yang kuat maka yang menang, yang kuat memakan yang lemah gitu itu sudah menjadi anunya tradisinya. Maka Iskandar Zulkarnain ini dilapori oleh orang-orang, oleh penduduk, karena itu kan mengganggu banget sama oleh pada penduduk. Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi. Ya'juj Ma'juj itu pada merusak terhadap bumi. Jadi merusak kami ini diganggu betul oleh mereka. Oleh karena itu, bahal naja'an laka kerjaan ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Bolehkah kami ini mencari jalan keluar? Untuk apa? Agar supaya minta tolong kepada kamu membuatkan suatu antara kami dengan mereka. Sadda. Suatu batas yang menyumbat jalur antara kami dengan mereka. Jembatannya itu berapa apa? Ya antara dua bukit itu kan ada lembahnya itu. Nah, di situ itu di bagian bawahnya itu kan suatu jalan untuk menembus. Nah itu harus disumbat. Caranya nyumbat ini ya ini jawaban Iskandar Zulkarnain kalau makan fihi Rabbi khair. Apa yang
papankan diberikan oleh Tuhanku kepadaku itu adalah suatu khair, suatu kebaikan. Maka mereka berkata, Pak Inuni, tolonglah olehmu semua, bukan mereka. Jadi Iskandar Zulkarnain juga minta tolong kepada penduduk itu. Kalau gitu bantu saya dengan kekuatan pada kamu supaya aku ini bisa membangun suatu benteng yang bisa menyumbat jalur antara mereka dengan kalian. Atuni Jubarul Hadid, datangkan kepadaku suatu cor-coran dari besi cor, Jubarul Hadid. Hatta idza sawa baina ini, sehingga menjadi datar antara dua bukit. Jadi itu harus dicor sampai ke atas sehingga bukit kiri dengan kanan itu tingginya sama. Nah, kolang puhu kata idza ja'alahu naran. Nah, untuk apa? Kalau masih ada bagian-bagian yang belum tergandeng dengan baik, ini kemudian dicor lagi. Ya, dengan apa? Dengan tir itu seperti cairan tembaga. Kolang puhu kata idza ja'alahu naran, kola atuni ubri alaih gitu. Jadi dibuat cairan karena dipanasi dengan api, kemudian nanti akan dituangkan dalam bentuk tir atau dalam bentuk cairan itu tadi. Nah, ini contoh apa teknologi logam yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang namanya orang itu bisa mencairkan terhadap logam, itu harus paham mengenai titik didih daripada titik cair daripada logam. Akhirnya dalam perkembangan teknologi logam itu ada melting point atau titik leleh. Ada juga boiling point ya, boiling point, titik didih ada. Tadi yang kedua saya carikan tentang mukjizat Nabi Daud. Nah, bisa kelihatan ini? Halo, kelihatan nggak? Sudah. Ya, ini bunyinya walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan sungguh aku berikan kepada Daud itu suatu anugerah, keunggulan. Ya jibalu, wahai gunung, awibi ma'ahu. Dan ini ya jibalu watayra. Nah, ini tolong ini dicermati. Seperti siapa? Zulfa itu kan bisa nanti. Ini kan U, di sini A. Ya kalau munadanya itu munada mufrad kayak gini, ini ya UU. Tapi kok A. Awibi ma'ahu. Bertasbihlah bersama dengan Daud. Jadi Nabi Daud itu sudah mampu memimpin tasbih kepada siapa? Baik gunung maupun burung-burung. Luar biasa, nggak cuma manusia ya. Gunung diajak bertasbih. Kemudian burung juga diajak bertasbih. Tetapi efek dari itu adalah gunung yang sudah tunduk itu tadi wa alanna lahu al-hadid. Dan aku lunakkan bagi Daud besi. Gunung itu kan terbuat dari besi-besi di dalamnya ya. Karena gunungnya sudah bertasbih, ya kemudian dianugerahkan kepada Daud, besi itu menjadi lunak di tangan Daud. Sehingga bisa dipakai untuk membuat baju besi untuk perang itu lah ya. Siapa yang dilawan oleh Nabi Daud ketika perang? Yang dilawan adalah Jalut ya, Jalut. Kalau mertuanya Daud itu namanya Tolut, tapi yang dilawan Jalut. Jalut itu manusia raksasa. Oke, itu koneksi ke ayat Al-Quran.
Kemudian saya lanjutkan. Nah, bahan itu telah menyatu dengan kehidupan manusia ya, sampai ilmu pengetahuan tentang bahan itu dijadikan sebagai gaya hidup serta ukuran kesejahteraan suatu bangsa. Kalau di Papua ya namanya gunung yang dieksplor, apa itu, biji emasnya itu, namanya apa? Daerah mana? Halo? Freeport ya, Pak? Iya, itu kan terkenal dengan Tembagapura tuh ya. Dulu-dulunya dianggap tembaga, jebule bukan tembaga tapi apa? Emas. Nah, coba kalau dijual dalam bentuk tanah, diambili oleh truk-truk, paling ya hanya untuk uruk atau untuk timbunan bangunan. Tetapi dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia punya alat untuk mendeteksi suatu bahan yang dikandung oleh tanah. Di antaranya di situ ditemukan apa? Emas. Nggak cuma itu loh, nikelnya juga. Ya, nikel itu seperti emas putih itu. Nikel. Mahal harganya. Nah, ya makanya itu wajar apabila dijadikan sebagai ukuran gaya hidup dan ukuran kesejahteraan bangsa. Dulu itu yang namanya suatu negara itu dianggap kaya. Itu setiap uang yang dikeluarkan itu harus sebanding dengan emas yang disimpan oleh negara itu. Kekayaan itu diukur dengan tabungan emas. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu mesti seperti itu. Jadi berapa uang yang dikeluarkan oleh negara untuk menjadi alat bayar oleh rakyat itu, hias, itu merupakan gambaran kekayaan negara dalam bentuk emas. Sekarang itu nggak ada korelasinya. Ya uang mau dicetak berapapun, makanya ada inflasi, deflasi, dan seterusnya. Ada itu mas-mas batangan yang sekarang itu juga masih ada ini VOC tulisannya. Coba kita lihat emas dengan merek VOC dan gambar. Udah kayak gini, ini loh. Negara kita itu dulu diambil emasnya oleh Belanda ini kayak gini dan jumlahnya banyak. Ini dari negara kita. VOC. Apa singkatan apa? Verleching. VOC itu singkatan apa? Itu serikat dagangnya orang Belanda. Nih, Verenigd out Indies Company. Indies itu ya mesti anu ya, untuk India Belanda. Saya soalnya punya saudara yang punya emas-emas gini ini banyak. Karena apa? Karena ya pernah terlibat untuk mengambili kayak gini. Jadi banyak. Tetapi ini kualitasnya memang masih belum seperti emas 24 karat, 22 karat saja nggak nyampe, paling 18. Ya makanya dikatakan misalnya Tembagapura itu antara tembaga dengan emas. Kalau mau dijadikan emas yang kualitasnya lebih baik, maka harus difilter lagi agar supaya emasnya itu lebih dominan gitu. Nanti jadi emas benar. Tapi kalau selagi anu ya masih seperti ini.
VOC, VOC gitu ya. Ini contoh, ini bahan. Ini tumpuk yang banyak gitu. Sana dibawa ke Belanda sana. Oke. Ini ada apa ya ini? Contohnya bahan dijadikan sebagai ukuran dari kesejahteraan bangsa. Ada Pajero, itu orang punya mobil Pajero, ini ukuran bahwa dia itu kaya, levelnya tinggi. Kalau kita Pajero itu ya baru mobil panas nyoba jero itu, katanya Pak Mukti, Dul Mukti. Coba misalnya bulu tangkis, yang dibuat untuk raket itu apa? Itu nggak sembarang loh ya, kalau besi kan terlalu berat. Terus lagi besi nanti akhirnya ya agak miar-miur. Nah itu teknologinya harus menggunakan apa ya? Ya ini coba kayak gitu itu pasti merupakan penguasaan bahan untuk membuat raket. Nah ini kayu ringan tapi grafit ini ya, grafit serat karbon. Kalau sudah bilang seperti ini serat karbon, di serat itu susunannya seperti itu dipelajari. Ya, serat karbon. Lagi bodi pesawat terbang. Bodi pesawat terbang itu menggunakan apa ya? Kalau nggak salah aluminium apa berstruktur heksagonal. Aluminium alloy ini ya. Aluminium alloy, paduan aluminium. Biasanya tipenya 1100F, tetapi nanti dibuat strukturnya itu heksagonal. Ini loh, untuk membuat ini kan yang namanya pesawat itu tidak boleh terlalu berat karena dia terbang ke atas. Jadi bodinya itu harus ringan. Mencari bodi yang ringan tapi kuatnya luar biasa. Dia tahan panas. Nah itu harus dipilih bahan itu yang berstruktur heksagonal. Kenapa heksagonal? Itu sudah dipelajari struktur yang paling kuat. Heksagonal itu seperti ini, rumah lebah. Di Quran ada surat An-Nahl, surat ke-16. Ke-17 itu surat Al-Isra. Ke-18 itu surat Al-Kahfi. Jadi struktur ini oleh perusahaan penerbangan Prancis itu dipakai karena padatnya luar biasa. Ini padat, semua ruang terisi. Beda dengan lingkaran. Kalau lingkaran itu ada ruang-ruang kosong. Ya, susunan misalnya susunan lingkaran. Nah, ini kalau disusun, nah ini coba. Ini ada ruang-ruang kosong ya kan? Kosong, 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 kosong. Kalau heksagonal tadi itu rapat, itu ada bicara namanya faktor tumbukan atom, FTA, faktor tumbukan atom. Jadi kalau satu volume ini bisa diisi atom lebih banyak, berarti FTA-nya itu lebih besar. Maksimal nilainya itu 1. Jadi kalau lingkaran itu ada kosong-kosongnya. Tapi kalau heksagonal itu tidak ada kosong-kosongnya. Kayak heksagonal tadi.
heksagonal. Nah ini coba, nggak ada kosong-kosongnya. Paham ya? Nah ini ngaruh di dalam teknologi. Sarang lebah itu juga dibuat seperti ini oleh lebah, tetapi diberi insting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini karbon monocup itu jadinya nanti gini, susunan heksagonal. Kalau tapi ini teknologi yang sangat dan ini menjadi sangat kuat. Seperti ini kalau bahan yang sudah dibuat inilah sudah produsen ya. Produsen Cina pemasok dan produk pengemasan ringan plastik ini kuatnya luar biasa. Sangat kuat kalau bentuk kayak gini. Itu ya. Ilmu bahan. Oke. Di Indonesia itu banyak bahan-bahan yang tinggal bagaimana kalau kita punya ilmunya. Jadi nikel ada, boksit ada di Kalimantan itu. Batu bara oke ada. Ya, batu bara itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Terus lagi ada emas, ada timah juga ada di daerah Bangka, Belitung itu ada tambang timah. Ya, ya kayu udah lokasinya. Ada intan, ada batu mulia dan sebagainya. Itu bahan ya, ilmu pengetahuan tentang bahan. Ilmu pengetahuan tentang bahan. Seperti misalnya dashboard mobil atau dashboard pesawat, termasuk apa ya, meja makan yang ada di pesawat. Wah, kuatnya itu luar biasa, padahal itu kayak atom. Kayak atom, bahannya itu seperti atom. Dashboard mobil itu juga kuat. Nggak gampang sobek-sobek itu enggak, tapi di pesawat lebih kuat lagi dan juga yang dipakai sebagai dashboard untuk peredam yang ada di bagian dinding-dinding dari pesawat. Untuk aksesorisnya itu kuat betul. Bagasi pesawat itu, mbok manusia itu tidur di situ ya kuat, tidak rusak. Itu bahan. Sayap pesawat terbang itu membentang sampai 12 meter sana, ke kiri, ke kanan, 6 meter, 6 meter. Itu tidak putus dipakai untuk terbang sebegitu cepatnya. Itu penguasaan ilmu logamnya itu harus matang betul ya. Penguasaan ilmu bahan harus matang betul. Nah, bahan itu ada macam-macam. Ada kalanya logam, ada keramik, ada semikonduktor, ada polimer, ada gelas, ada dielektrik, ada serat, ada kayu, ada pasir, ada batu, dan ada komposit. Nah, kita bisa mengenal banyak. Logam kita tahulah. Kemudian kalau keramik kita juga menjadi tahu. Seperti yang kalau mumpung di Jogja, kunjungi daerah Kasongan. Bukan tanahnya itu, bukan loh. Keramik itu beda. Keramik itu yang dipakai untuk menyalut atau melapisi terhadap, ada juga yang bukan dilapis, bukan hanya pelapis, tetapi itu memang banyak ya untuk gelas-gelas ya, untuk gelas-gelas penghargaan itu loh ya, keramik. Semikonduktor itu antara konduktor dengan non-konduktor, seperti silikon, germanium. Kalau orang tidak ahli elektronika ya tidak terlalu. Seperti bahan IC. Bahan IC itu logam juga bukan, tetapi non logam juga bukan. Jadi itu berada di antara logam dan non logam. Polimer. Polimer itu kayak plastik. Itu polimer itu pasti rantai panjang. Rantai panjang itu panasin ditarik itu molor nggak putus-putus, itu namanya rantai panjang. Gelas. Gelas itu cirinya adalah nanti kalau di struktur
atom itu namanya amor, tidak tersusun rapi, tidak tersusun berulang. Jadi kalau remuk itu ya sudah seperti gelas. Tapi kalau yang untuk kaca mobil itu sudah beda lagi, itu sudah gelas kristal. Kalau gelas kristal itu coba misalnya dipecah itu langsung piar, harus membentuk kristal kecil-kecil dan tajam. Tapi beda dengan kalau misalnya kaca mobil itu sudah rusak, diganti yang baru. Nanti itu bukan kristal yang baru. Bukan lagi kecuali yang ori, tapi yang tidak ori itu tidak kristal. Nanti kalau rusak lagi itu seperti gelas yang jatuh, jadi tajamnya luar biasa dan tidak terbentuk kristal, tapi terbentuk serpian-serpian yang membahayakan. Nah, itu bahaya kalau sudah kayak gitu. Kemudian di elektrik. Di elektrik itu adalah suatu bahan yang bisa meningkatkan kapasitas kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah penampung muatan listrik. Kalau di dalam kapasitor itu diisi bahan dielektrik, maka daya tampungnya menjadi tambah banyak. Contohnya misalnya ruangan. Biasa itu kapasitasnya 30. Begitu ruangannya itu ditambah AC, jadi dingin, bisa menampung sampai 50 karena nggak panas. Tapi kalau AC-nya dimatikan, orangnya pada keluar. Itu contoh di elektrik itu fungsinya seperti itu, menambah kapasitas ruangan. Ada serat, ada kayu. Kayu itu cirinya apa? Kayu itu cirinya dia itu seperti pipa kapiler ya. Kita harus paham ya, kayu. Karena dia itu bisa merambatkan air dari tanah sampai ke pucuk. Merambatkan air. Dengan cara kerjanya adalah gaya kapiler. Merambat. Air itu merambat, tapi pelan-pelan. Ya tergantung kepada itu apanya. Kalau salurannya itu sangat sempit sekali, itu nanti kalau tumbuh ya akhirnya kayunya padat banget. Seperti misalnya pohon kelapa. Kita dengan yang misalnya sayur lompong, itu longgar banget itu, airnya mudah sekali untuk cobalah kalau mau eksperimen itu misalnya kita punya pipa. Pipa itu air nggak bisa naik, tapi pipanya diperkecil. Lama-lama nanti airnya itu bisa naik gampang sekali, karena bisa merambat. Berarti apa? Gaya adhesinya melampaui terhadap gaya kohesinya dan juga gaya gravitasi. Jadi beratnya air itu masih dikalahkan dengan adhesi. Itu kalau pipanya dibuat kecil. Sehingga ini teknologi ini dipakai untuk misalnya di puskesmas itu mengecek gula darahnya berapa, kemudian lagi kolesterolnya, asam uratnya, itu kan di jari itu diambil darahnya. Sekarang teknologinya bukan kok digunakan pipet itu enggak, ngambilnya itu langsung, itu ada suatu semacam kayak pipa yang kecil gitu, pipa kecil, lubangnya kecil lagi, begitu ditempelkan ke darah, darahnya langsung masuk seperti kesedot, surut gitu. Itu bukan karena ada sedotan yang bekerja otomatis, elektrik itu enggak, udah otomatis ada gaya adhesi. Ini penguasaan bahan ya, seperti itu semuanya. Komposit itu campuran macam-macam. Namanya saja komposit, gembus susunan. 20% angkatan kerja itu ada di pemrosesan bahan dan 20% merupakan penyumbang APBN di Amerika. Di Amerika itu 1/5 angkatan kerja itu bekerja di bagian urusan bahan. Ini contohnya bata. Kalau kita lihat orang menata bata di halaman rumah,
paving atau apa itu batu apa kayak gitu. Itu kan macam-macam seninya. Ada yang kotak-kotak gini. Ada cara menatanya kayak gini, ada seperti ini. Tapi ada juga yang heksagonal. Ya, ada juga yang heksagonal. Nanti sama-sama gitu. Heksagonal itu loh ya, ininya kekuatan ininya tinggi sekali. Kekuatan ikatannya itu tinggi sekali. Ini contohnya, macam-macam bentuknya. Ini namanya ya susunan suatu bahan dan bentuk daripada suatu bahan menentukan kekuatan dari bahan. Jadi nggak cuma bagusnya seperti apa, tetapi kekuatannya juga dipertimbangkan. Kemudian bahan seperti makanan, obat-obatan, tanaman, pupuk. Ini masuk pada biologi dan pertanian. Ini bahan juga makanan. Yang namanya ketela, itu bisa diolah macam-macam. Ada tape, ada sawut, ada cenil, ada gedok, ada ya ada gedok saja itu ada gedok lindri, ada macam-macam. Ada lagi kerupuk dari ketela, ya, ya macam-macam. Bahan obat-obatan, tanaman, pupuk. Ada bahan lagi jenis makanan. Kalau ini jenis bahan bakar fosil, air, udara. Terus ada ya siklus suatu bahan, ekstraksi, pembuatan, dan pelapukan. Misalnya kayu itu ada macam-macam, ada plywood, ada triplek, ada hardboard, ada kayu lapis, ada pintu. Masing-masing memiliki kekuatan yang beda-beda. Kapas plastik, ya itu kombinasi menjadi kain baju, tinggal komposisinya berapa, persentasenya berapa. Ada sampul kursi, korden, besi tembaga, nikel, dan seterusnya. Terima kasih. Ini ya dalam bahan mentah ada pengolahan menjadi bahan baku. Kalau bahan mentah itu dijual ya masih murah banget. Tapi kalau bahan negara kita itu Masya Allah itu ya, ketika Jepang, ketika ada kebijakan dari menteri apa ya itu, menteri energi ya, pertambangan dan energi, itu tidak boleh mengekspor bahan mentah. Bahannya kalau begitu bahan setengah jadi, kalau enggak ya bahan jadi, utamanya bahan jadi. Ini ketika kayak gitu Jepang kelabakan karena kekurangan bahan dari besi, kekurangan bahan untuk apa? Membuat mobil. Tapi Indonesia ini mengekspor bahan jadi. Jadi apa? Timah-timah besi-besi itu dicetak dulu menjadi wajan. Wajan itu kan bahan jadi, kemudian baru diekspor. Jadi ekspor wajan. Padahal oleh Jepang nanti kalau sudah menerima wajan ini dicor, kemudian dijadikan sebagai bahan mobil, gitu loh. Masya Allah, gitu ya. Jadi wajan itu antara bahan jadi dan bahan baku itu jadi rumit. Ini sebenarnya gimana? Pengolahan bahan setengah jadi, kawat listrik, besi beton. Ini setengah jadi ya, kawat listrik, besi beton, plastik, kayu lapis.
Kalau jadi betul ya berarti jadi pintu, ya, jadi almari, jadi pivot, dan sebagainya. Pengolahan menjadi bahan jadi kembali dimanfaatkan didaur ulang. Ada yang bahan yang sudah rusak kemudian didaur ulang. Daur ulang itu juga penting loh ya, karena bisa menyelamatkan atau menormalisasi terhadap ekosistem. Biasanya barang yang sudah menjadi sampah itu ada kandungan bahan berbahayanya untuk manusia, tetapi ketika kalau didaur ulang itu berarti kandungan yang bahan berbahaya itu masuk ke situ. Kemudian kalau berinteraksi dengan manusia, maka manusianya nanti kena. Makanya ini daur ulang. Banyak ya plastik-plastik, misalnya membuat gelas plastik ternyata dari plastik daur ulang, membuat sendok untuk makan itu dari plastik, sendok plastik itu dari plastik daur ulang. Kursi-kursi, kemudian bak-bak air, kemudian lagi pot-pot bunga itu dari daur ulang semuanya itu, bukan plastik murni, dari daur ulang. Ya, oke. Jadi secara skematis yang namanya suatu bahan itu ada di lingkungan. Jadi lingkungan itu mengandung bahan itu mengandung energi. Jadi energi ini supaya juga membentuk suatu lingkungan yang benar gitu. Dalam lingkungan ada bahan itu menghasilkan energi itu dipakai untuk membentuk lingkungan. Jadi itu terus saja gitu. Ya. Ini nah fisika bahan itu di sini loh ya. Setelah dieksplorasi, diolah, kemudian dipakai. Fisika bahan ini termasuk ilmu teknologi yang membahas mengenai proses atau pengolahan saja. Pengolahan ini fokus daripada fisika bahan. Fisika bahan tidak menggunakan memakai itu enggak, tapi bukan bicara eksplorasi. Eksplorasi itu orang-orang teknologi, orang-orang teknik geodesi, ya, geodesi itu eksplorasi. Dan juga lah pemakai itu nanti sudah terkait dengan ini pemasaran, kemudian ergonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di pengolahan, fisika bahan membahas pengembangan dan pengetahuan mengenai hubungan antara ini komposisi, struktur, dan pemrosesan bahan dan sifat dan pemakaiannya. Jadi suatu bahan ini apabila saya campurkan ini tambah ini, maka sifatnya nanti itu menjadi seperti ini. Itu dipelajari di fisika bahan. Ilmu bahan dan teknologi bahan disatukan menjadi bahan baru yang menuntut ilmu bahan lagi. Ilmu bahan dan teknologi bahan menjadi suatu bahan baru menuntut ilmu bahan lagi. Terus begitu. Suatu tesis, antitesis, sintesis. Sintesis itu menjadi tesis baru. Tesis, antitesis, sintesis. Tesis, antitesis, sintesis gitu. Muter terus saja. Jadi ilmu bahan itu ada parameter fisikanya berupa kekerasan, keuletan, keausan, momen puntir, parameter kimianya, ada kandungan karbonnya berapa, besinya berapa, tembaganya berapa, parameter optika, ya, terus kemudian bahan baru. Nah, ada suatu paduan atau alloy. Alloy itu paduan antara bahan satu dengan yang lain. Ya, nanti bicara lagi tentang komposisi. Ada tanah ini juga ada macam-macam, bata, genting, gerabah, ketela, dan seterusnya. Ini jadi kalau begitu ya namanya ini optimasi. Jadi ini material optimization loop.
kemudian proses, struktur, properti. Jadi kalau ada struktur, ini suatu proses menghasilkan struktur. Satu proses dari bahan menghasilkan susunan bahan, susunan atom yang ada pada bahan. Susunan atom itu menghasilkan suatu properties atau sifat, watak dari bahan, dan terus itu. Ya, watak dari bahan itu kemudian kalau nggak sempurna diproses lagi, terus diamati strukturnya, kemudian menghasilkan lagi sifat atau karakter daripada suatu bahan. Oke, saya kira hari ini pengantar kita sampai di sini dulu. Cukup ya. Saya screenshot dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya screenshot yang orangnya kelihatan. On cam. Ya, Pak. Dah, cukup. Terima kasih. Sudah saya tutup ya tadi ya. Ini saya tak keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama dulu, Pak.